Meramalkan arah reaksi dan pergeseran kesetimbangan. Apa itu arah reaksi? Arah reaksi merupakan arah di mana reaksi akan berlangsung. Arah reaksi bisa berupa reaksi maju atau reaksi mundur. Memprediksi arah reaksi sangatlah penting. Hal ini bisa membantu kita memahami bagaimana suatu reaksi terjadi dan apa yang terjadi selama reaksi berlangsung. Yang pertama, hukum gerak Brown. Kedua, teori tumbukan. Ketiga, analisis entalpi. Berikut merupakan rumus meramalkan arah reaksi dan ada video penjelasannya. Nilai Qc kalau kita bandingkan dengan nilai Kc, bila Qc lebih besar dibandingkan Kc, maka arahnya adalah arah mundur. Artinya reaksi berjalan ke arah reaksi. Sedangkan bila Qc lebih kecil dibandingkan Kc, itu arahnya adalah arah maju atau arah ke kanan. Atau bisa juga kita katakan dia menuju ke hasil reaksi atau produk. Sementara bila Qc sama dengan Kc, maka reaksi tepat dalam keadaan setimbangan. Nah, berikut ini soalnya. Untuk reaksi A dan B kemudian berada dalam keadaan setimbang membentuk 3C pada suhu 25 derajat Celcius dalam sebuah botol yang volumenya 2 liter dan di dalamnya terdiri dari 1 mol A, 2 mol B, dan 4 mol C. Anggap semuanya ini adalah gas ya. Perkirakan arah reaksi. Jika nilai Kc reaksi tersebut adalah 12, kemudian kita juga diminta memprediksi kalau Kc reaksi tersebut 18 dan Kc reaksinya adalah 16. Ke arah manakah reaksi akan berjalan? Sekarang penyelesaiannya. Yang pertama kita harus simak betul persamaan reaksinya. Kemudian kita tentukan konsentrasi masing-masing zat A, B, dan C. Untuk yang A tentu saja kita bisa tentukan konsentrasinya sama dengan jumlah mol A dibagi volume wadah. Berarti 1/2 mol per liter atau kalau kita tuliskan 1/2 molar. Demikian pula yang B, jumlah B adalah 2 mol, volumenya tetap 2 liter, berarti kita dapatkan angka 1 mol per liter atau 1 molar. Dan konsentrasi C adalah jumlah mol C dibagi volume wadahnya tadi, berarti 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 mol per liter atau 2 molar. Setelah kita dapatkan konsentrasi masing-masing, maka kita sudah langsung bisa menghitung nilai koefisien reaksinya. Rumusnya seperti di dalam persamaan ini, konsentrasi C dipangkatkan koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi A pangkat koefisiennya 1, ya kan? Berarti kan langsung saja. Kemudian konsentrasi B pangkat koefisiennya 1, berarti juga bisa langsung dituliskan begini saja. Tinggal substitusikan angka-angka yang sudah kita dapatkan ini ke dalam persamaan ini, sehingga kita peroleh angka yang ada di sini. 2/3, 8, setengah dikalikan 1, setengah. Kemudian ini kalau kita tuliskan, 8 dibagi setengah, berarti kan sama dengan 8 kali 2 dibagi 1, yaitu sama dengan 16. Itu adalah nilai Qc-nya. Pengertian pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan, tekanan naik akan menggeser kesetimbangan ke arah jumlah koefisien gas yang lebih kecil, sedangkan tekanan turun akan menggeser kesetimbangan ke arah jumlah koefisien gas yang lebih besar. Faktor yang menyebabkan pergeseran kesetimbangan: 1. Perubahan konsentrasi. 2. Perubahan tekanan atau volume. 3. Perubahan suhu. Terakhir, kita akan menonton sebuah video konsep pergeseran kesetimbangan. Kan ada N2 dengan H2 menghasilkan NH3. Nah, ini ciri-ciri reaksi setimbangan, itu dia tanda panahnya bolak-balik. Secara kasat mata itu tidak terlihat ada perubahan lagi, tapi secara mikroskopis dia terus terjadi. Jadi ketika pada saat ini terbentuk NH3 akan terurai lagi menjadi N2 dan H2. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini merugikan ya di dalam industri. Makanya kita harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi ini ternyata kalau kita ganggu, dia bisa berubah kesetimbangannya. Acuannya adalah kalau konsentrasi saya selalu ajarin, ingat aja pipa U diisi air ya. Ini kolomnya reaktan, ini produk gitu ya. Jadi kalau reaktan ditambah, itu akan geser ke arah produk gitu kan. Kalau produk ditambah akan geser lagi ke arah reaktan.
Kalau reaktan kalian kurangin akan geser ke arah reaktan, produk dikurang akan geser ke arah produk. Nah, yang kedua adalah suhu. Ya, suhu bisa menggeser kesetimbangannya. Suhu dinaikkan itu gesernya ke arah yang endoterm. Ya, suhu diturunkan ke arah yang eksoterm. Nah, endo-eksonya tergantung dari soal. Misalkan ini delta H-nya adalah min 100. Artinya ini ekso itu reaksi yang ke kanan. Ya, berarti ke kirinya itu adalah yang endo gitu ya. Lalu faktor ketiga adalah tekanan ya atau volume. Ini berbanding terbalik ya. Tekanan naik itu sama dengan volume yang diturunkan. Tekanan turun itu volume dinaikkan. Nah, ini ngelihat koefisiennya gas. Ini geser ke jumlah koefisien entah reaktan entah produk yang lebih kecil. Ini koefisien yang lebih besar tapi yang gas. Lalu yang keempat adalah katalis ya. Katalis ini tidak menggeser kesetimbangan, dia hanya mempercepat terjadi kesetimbangan. 4 faktor ini kalian harus perhatikan untuk menghasilkan reaksi yang optimal. Nah, tetapan kesetimbangan itu dipengaruhi oleh produk dibagi reaktan. Nah, contohnya kalau soal konsentrasinya yang seperti yang tadi ya. Nah, maksudnya reaksinya seperti yang tadi. Berarti ini produknya NH3, reaktannya adalah N2 dan H2. Nah, K itu tergantung dari NH3 di pangkat 2 dibagi N2 dikali H2 pangkat 3. Semua dalam konsentrasi molaritas ya. Satu lagi adalah Kp, tetapan kesetimbangan dalam tekanan atau parsial ya. Tekanan NH3, tekanan parsialnya di pangkat 2 dibagi tekanannya N2 dikali tekanannya H2 pangkat 3. Nah, hubungan antara Kc dan Kp yaitu Kp adalah Kc dikali R kali T pangkat delta N ya. Delta N ini adalah selisih koefisien antara produk dan reaktannya. T-nya harus dalam Kelvin. Ya,